Halo semua, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan website yang sudah kami buat, yaitu Flavor Palette. Nah, di sini pertama kita akan login dulu sebagai customer. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman landing page, di mana kita bisa melihat penjelasan mengenai jasa yang disediakan websitenya. Lalu di sini juga ada menu-menu yang sudah disorting berdasarkan ratingnya. Kita juga bisa menambahkan menu ke dalam wishlist. Ini kita klik aja button wishlistnya, lalu kita bisa lihat wishlist yang sudah di-add di halaman My Wishlist. Nah, di sini kita juga bisa remove itemnya. Lalu kalau kita balik lagi ke landing page, di bawah bagian popular menu ini ada section About Us yang menjelaskan tentang apa itu website Flavor Palette. Lalu juga ada section yang menampilkan partner-partner atau catering yang sudah mendaftar di Flavor Palette. Selanjutnya kita masuk ke halaman menu. Di sini ditampilkan menu-menu berdasarkan tanggalnya. Kita bisa ubah, misalnya dari hari Senin kita mau melihat menu yang di hari Rabu. Nah, kita juga bisa menambahkan menu ke dalam cart dengan klik button Add to Cart ini. Kalau kita lihat di cartnya, sekarang sudah ditampilkan menu yang tadi kita add. Selain itu, kita juga bisa menggunakan beberapa fitur seperti ada sort, filter, dan kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama menunya. Di sini kalau misalnya kita klik salah satu menu, kita akan diarahkan ke halaman menu detail. Kita bisa melihat detail dari menunya dan ratingnya. Lalu di halaman ini kita juga bisa menambahkan menu ke dalam cart. Misalnya kita mau menambahkan 5 quantity. Nah, kalau kita lihat di cartnya sekarang udah ditambahkan. Di halaman cart ini kita juga bisa hapus menu dari cartnya, bisa ubah kuantitinya, dan bisa melakukan checkout. Kalau ingin melakukan checkout, kita perlu input location. Di sini misalnya kita input aja Bina Nusantara. Lalu untuk menyelesaikan order kita bisa klik aja tombol pay. Setelah klik tombol pay, kita akan diarahkan ke halaman order history. Di sini tertampil order yang sudah kita lakukan. Kalau kita klik ordernya akan ditampilkan order detailnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur edit profile. Kalau kita klik button edit, di sini akan ditampilkan yang pertama adalah fitur untuk mengubah detail akun kita. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengubah password. Selain itu, kita juga bisa menonaktifkan akun. Di sini statusnya nanti akan berubah menjadi inaktif. Kita juga bisa aktifin kembali, dan statusnya akan kembali berubah menjadi aktif. Lalu kalau kita ingin pindah akun, kita bisa logout dan kita bisa login ke akun lain. Di sini contohnya kita login sebagai seller. Sama seperti tadi, setelah login kita akan diarahkan ke halaman landing page. Untuk seller yang berbeda, pertama di sini ditampilkan statistik dari penjualan sellernya. Contohnya di sini ada new order, in progress, in delivery, dan done. Lalu ditampilkan juga menu-menu dengan rating tertinggi dari seller yang sedang login. Di bagian bawah ditampilkan order yang diterima oleh seller. Order ini juga bisa kita lihat di halaman manage order. Kalau kita klik ordernya, di sini misalnya kita klik aja order yang pertama, maka akan ditampilkan order detailnya. Sebagai seller kita bisa menerima ordernya. Di sini kita klik aja accept order. Lalu kalau misalnya sudah di dalam pengiriman, kita juga bisa update statusnya. Nah, di sini akan berubah menjadi in delivery. Lalu kita pindah ke halaman menu. Di halaman menu yang pertama akan ditampilkan menu dari seller yang tersedia untuk minggu yang sedang berjalan. Nah, di sini untuk setiap menunya kita bisa melakukan edit. Kita bisa ubah detail menunya. Kita juga bisa melakukan delete. Untuk fitur delete ini menunya nanti akan masuk ke dalam arsip, jadi akan ditampilkan di bagian archive menu. Lalu di bagian bawah juga ada form untuk menambahkan menu baru. Contohnya di sini kita add tom yum. Misalnya untuk harganya 100.000. Untuk deskripsinya misalnya kita kasih tom yum udang. Nah, untuk kategorinya kita misalnya pilih salah satu, kita pilih spicy. Untuk tanggalnya bisa kita input tanggal setelah hari ini. Contohnya kita add tanggal 24. Nah, setelah di-add, tadi kita cek aja ke tanggal 24. Di sini sudah ditampilkan tom yum udangnya.
Selanjutnya sebagai pemilik catering kita juga bisa melakukan edit akun. Di sini sama seperti tadi ada account detail dan change password. Tapi tambahannya kita bisa mengubah detail dari catering kita. Lalu untuk fitur nonaktifkan akun juga ada, dan di sini juga ditampilkan profile detail yang sama. Kita bisa logout dan akan diarahkan kembali ke halaman login. Sekian demo untuk aplikasi Fiverr.